Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah pemrosesan keramik atau keramik ceramic processing. Kali ini kita akan membahas mengenai stabilisasi partikel suspensi koloidal. Oke, jadi untuk membuat suatu produk keramik itu sebenarnya nggak bisa langsung jadi gitu, kayak ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi nggak melulu mengenai proses pembentukan saja. Maksudnya pembentukan langsung produk jadinya gitu. Jadi misalnya kita nih ada partikel serbuk gitu kan. Nah, ketika kita kan harus bikin dulu, memang proses pemrosesan keramik itu ada yang wet sama dry kali ya. Kalau dry dia mungkin di pressing. Kalau wet dia ini biasanya serbuk ini kita tambahkan dengan air. Nah, nanti kan akan terjadi suspensi atau koloid. Atau gimana ya? Atau gabungan dari partikel tadi udah menyatu dengan air gitu kan. Nah, tapi saat didiamkan beberapa saat, maka muncullah sebuah peristiwa namanya flokulasi atau endapan yang nggak bisa kita pakai nih bahan tadi itu sebagai bahan baku keramik. Nah, jadi eh, tadi ya udah saat tidak terjadi flokulasi, misalnya pada alumina itu tidak bisa diproses. Maka dari itu kita harus mempelajari dulu bagaimana nih caranya agar dia tidak terjadi flokulasi. Jadi stabilisasinya ada tiga yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya suspensi partikel itu cenderung untuk mengalami flokulasi karena gaya van der Waals yang lebih besar dibandingkan thermal energinya. Oke ya, ingat ya. Tend to tend to fluctuate due to van der Waals large than thermal energinya. Jadi dia cenderung terjadi flokulasi karena gaya van der Waals lebih besar dibandingkan energi thermalnya. Nah, maka akan dibutuhkan gaya repulsif antara partikel dan stabilizer koloidal partikelnya, stabilizer suspensi koloidal partikelnya. Harus ada menolak nih repulsifnya antara partikel sama nanti yang penstabil dari koloidal tadi, partikel koloidal. Nah, ada tiga cara. Ada pertama electrostatic stabilization. Ini dilakukan adalah tolakan antar partikel di antara permukaan partikelnya. Yang kedua adalah steric stabilization, di mana terjadi tolakan antara partikel, di mana ini ada rantai polimer yang tidak bermuatan dari menyerap pada permukaan surface, pada permukaan partikel. Kemudian ada elektrosterik. Ada tadi elektro sama sterik. Elektrosterik berarti kombinasi dari elektrostatik dan steric repulsion. Jadi dia ada tiga stabilisasinya. Yang pertama tadi ya electrostatic stabilization, di mana repulsi di antara partikel elektrostatik, eh, muatan elektrostatik pada partikel nih. Kemudian yang kedua ada karater polimer tak bermuatan yang menyerap pada permukaan partikel lainnya. Yang ketiga adalah elektrostatik merupakan kombinasinya. Ini kita ada pengembangan develop charge on oxide particle surface in larutan aqueous. Partikel dapat di develop energi surface-nya pada larutan aqueous dengan berbagai cara. Yang pertama ada preferential ion absorption dari elektrolit solusi. Jadi ada larutan elektrolit di mana nanti akan menyerap H+ sama OH- dari larutan itu. Jadi akan berpengaruh pada asam basanya, di mana akan mempengaruhi pH. Ketika dia banyak menyerap H+, maka dia akan jadi asam. Ketika dia menyerap banyak OH-, maka dia jadi basa. Kemudian non-stoichiometric dissolution, termasuk including isomorphic substitution,
Kemudian ada adsorption dari polimer bermuatan atau polielektrolit. Ini dia preferensi dari penyerapan ion dari larutan. Jadi kita tadi kan preferensinya menyerap si H+ sama O-. Permukaan partikel oxide memiliki gugus OH pada permukaannya, di mana ini dia akan menyerap proton H+ atau hidroksil ion OH-, di mana akan menghasilkan potensial dan muatan pada permukaan. M sendiri adalah bisa pakai Ba2+, Al3+, Si4+, Ti4+, Zr4+, dan lainnya. Dan prosesnya itu ada seperti ini dia. Misalnya MOH ditambah H+, jadi MOH2+. Yang kedua ada MOH, jadi MO- tambah H+, atau MOH ditambah OH-, jadi MO- ditambah H2O. Nah, ini biasanya terjadi pada partikel clay. Jadi dia karena akan menghasilkan OH- atau H, maka ini akan mempengaruhi pH-nya juga gitu ya. Ini lagi, tadi preferential association dari ion lainnya seperti selain H+ sama OH- dapat juga diabsorb ke dalam permukaan partikel keramik dan menjadi potensial determining ionnya. Contohnya ini ada citrat pada penyerapan oleh alumina Al2O3, di mana sodium citrat itu ada C6H5O7-3 adalah elektrolit dan Na plusnya adalah counter ionnya, di mana pada awalnya inisialnya adalah permukaannya netral, tapi karena absorpsi dari ion citrat tadi akan membawa si permukaan tadi bermuatan negatif. Nah, karena dia membawa permukaan negatif, berarti si Na plusnya itu apa ya, berada di sekeliling si citratnya nanti. Ini ada non-stoichiometric or preferential dissolution. Non-stoichiometric itu apa? Jadi kalau stoichiometric kan antara produk dan reaktan tuh sama, tapi kalau non-stoichiometric itu nggak sama itulah ya. Jadi kita ada solid nih, larutan solid non-stoichiometry. Misalnya kita mendesolusi dari satu jenis ion dari partikel surface yang meninggalkan surface permukaan pada counter ion yang banyak, akan memberikan dia muatan. Atau gini, jadi ada permukaan yang awalnya netral, tapi dia ada yang hilang gitu, yang hilang nanti itu akan menyebabkan si permukaannya tadi udah nggak stabil lagi. Misalnya nih, kan tadi kita pakai AgL ya, AgI, sorry. AgI pada air itu perak iodida. Nah, jadi kalau iodinnya terlalu banyak, maka dia akan bermuatan negatif. Kalau iodinnya terlalu sedikit atau yang mendominasi adalah Ag, maka bermuatan positif. Itulah tadi yang berlebihan itu, eksesnya akan menyebabkan eh, muatan yang ada pada permukaan. Jadi ya, when solution contain too little Ag atau too much imine, maka kelebihan dari Ag akan menyebabkan menjadi negatif. Ketika terlalu sedikit I akan menyebabkan Ag lebih banyak pada permukaan dan menjadi positif. Ini adalah isomorphic substitution. Jadi kita selain tadi bisa karena si ion kation sama anionnya itu bisa banyak atau dikit karena dia non stoichiometric, bisa juga isomorphic substitution. Jadi tadi yang ion yang memiliki valensi yang tinggi, contohnya Al3+, Si4+, digantikan sama yang low valence ion, misalnya Mg2+. Nah, jadi karena tadi kita masih kurang nih si kationnya, nanti kita ada tambahan lainnya, misalnya ekstra kationnya di Na+, akan diserap untuk menyebabkan balance-nya, muatan balance pada permukaan partikel tadi. Dan ini sering ternyata terjadi di clay sendiri, dari clay.
Misalnya Si4+, digantikan oleh Al3+, dan Na+. Misalnya Al3+ digantikan Mg2+ ditambah Na+. Jadi saat terdispersi pada larutan akan menyesuaikan agar muatannya itu netral. Jadi kalau dia masih kurang ya dicari lagi yang dapat apa ya, jadi pakai ekstracationnya gitu. Jadi contohnya ada kaolinit Al2Si2O5 2 kali sama OH 2 kali menjadi Na0,33, Al1,67, Mg 0,33. Itu tadi ya. Dari si Si-nya kita ganti jadi Al sama Na itu Na 0,33. Oke. Ini ada juga namanya PZC atau point of zero charge. PZC adalah konsep di mana menjelaskan kondisi dari total electrical charge area, density pada permukaannya itu 0 gitu. Biasanya ini adalah pakai logaritma negatif desimal yang akan of potential determining ion solution when the net charge. Oke. Ketika H+ atau H- adalah potensial yang menentukan potensial dari ion, maka pengaruh pH pada penyerapan H+ akan balance dengan penyerapan OH- pada partikel surface yang memiliki zero net charge dan akan secara efektif netral. Ketika ion potensial determining ion adalah negatif, maka desimal logaritma dari ion itu konsentrasinya di mana net charge density 0. Jadi intinya itu masing-masing material itu memiliki PZC yang beda-beda yang dipengaruhi oleh pH atau dalam rentang pH-nya itu seperti apa gitu ya. Nanti akan dibahas sebenarnya PZC itu sama dengan IEP. Ada ini kemudian kita bahas electrical double layer atau EDL. Ini adalah larutan saat membentuk layer yang tidak sembarangan gitu. Jadi ada formasinya. Pada larutan, permukaan partikel memiliki permukaan yang muatannya itu udah pasti gitu, udah fix untuk menjaga kenetralan muatan. Jadi muatan yang berlawanan dengan spesies akan di apa namanya diselubungi oleh muatan berpartikel di mana akan terjadi metode difusi. Dan kombinasi dari dua yang dibagi ini secara asosiasi region tadi dinamakan electrical double layer atau EDL. Dan mekanismenya itu adalah ketika muatan partikel bersamaan datang akan terjadi difusi antar layernya dengan muatannya itu akan mulai overlapping dan terjadi interaksi antara EDL yang memberikan repulsive force. Jika repulsive force-nya itu lebih besar daripada van der Waals, maka suspensi tadi akan stabil gitu ya. Tadi nggak ada yang menyebabkan terjadinya flokulasi itu adalah van der Waals lebih besar dibandingkan energi termalnya gitu ya. Jadi ini ada electrical potential for EDL. Jadi ada dua yang memberikan kayak model gitu ya. Pertama ada Helmholtz model, dia linear potential distribusi, sama ada Govey-Chapman, dia eksponensial potential distribusi. Jadi kalau si Helmholtz ini menganggap dia itu layernya positif, negatif, atau negatif, positif, dia itu kayak nggak ada yang beracak-acakan gitu. Jadi muatan fixed particle itu secara packingnya itu dense gitu, kayak padat dan sama semua, dan layer berikutnya itu berlawanan muatannya. Dan potensial elektrikalnya itu pada surface sama dengan 0. Dan zero potential outside the double layer, thickness atau T susah untuk didefinisikan. Jadi untuk mensimplifikasikannya,
Dan ini agak tidak realistis karena mengingat adanya kontribusi dari thermal effect, thermal distribusi efek itu mempengaruhi dari si charge-nya, tidak realistis energi thermal. Kemudian ada satu lagi yang si Gopi Chapman itu dia acak distribusi secara eksponensial, di mana dia akan membalanskan memuatan permukaan itu secara difusi dengan muatan yang berlawanan pada larutan. Untuk potensial yang rendah, maka potensial elektrikalnya pada jarak X akan kira-kira ini dia dapat dari rumus ini. Di mana electrical potensial pada surface sama dengan 0, maka dia akan ada dikenal nanti sama dB length atau dia seper K, di mana ini adalah aproksimasi untuk keberadaan dari electrical double layer. Jadi seper K itu dB length itulah nanti si electrical double layer itu muncul gitu. The electrical potential drops to 1E at surface potential. Okay. Fast exponential decay of potential distant away from surface. Ini juga electrical potential for EDL. Ini lanjutannya tadi yang si Gowi Chapman. Jadi konsentrasi positif dan negatif, ion positif dan negatif pada fungsi jarak dari partikel surface. Dan potensial elektrikal dari fungsi jarak itu dari permukaan partikel. Seper K itu adalah dB length, dan ini adalah menunjukkan keberadaan si IDL-nya nanti. Gitu. Nah, si dB length ini bisa diaproksimasikan dengan dua rumus di atas. Itu dapat dilihat seperti itu. Jadi ini dia tadi, ini ada misalnya ini partikel dia bermuatan negatif, dia akan ada nanti muatan yang datang yang berlawanan dengan muatan si permukaan itu akan terjadi difusi gitu. Jadi bisa aja nanti dia acak gitu, tergantung. Jadi enggak yang kayak benar-benar positif negatif atau kayak gitu. Nah, repulsi antara dua electrical double layer ada yang secara large, ada yang separasinya besar, ada yang kecil. Konsentrasi ion akan meningkat. Konsentrasi ion meningkat di antara partikel. Jika surface-nya planar, maka akan memiliki surface potensial yang rendah. Planar ya, kalau dia spherical, maka dia memiliki small surface potential juga sama. Tapi untuk large double layer, dia rumusnya beda, atau seperkanya dia bilangnya lebih dari 0,2 R. Kalau small double layer dia seperkanya lebih kecil 0,1 R. Dan rumusnya beda-beda, ini dapat dilihat. Nanti kalau ujian mungkin open book. Ini surface potential dan surface charge density. Untuk potensial permukaannya rendah, maka muatan densitas muatan permukaan dapat diaproksimasikan seperti ini, di mana jika epsilon R relatif untuk dielectrical constant pada liquid, kalau apa namanya aduh kok lupa ya. Nah itu yang 0 itu vacuum permeativity dan seperka dB length. Nah jadi ketika ini ada kapasitansi rumusnya ini. Nah ketika T itu dengan seperka, maka dapat kita tuliskan ini ya rumusnya, dan nanti akan dapat juga si ininya jadi ini memaksudkan electrical double layer dapat diaproksimasikan dari kapasitor yang paralel dengan thickness-nya T sama dengan seperka dan relatif dielectric constantnya di ER. Ini adalah stabilisasi dari electrostatic stabilis colloid. Jadi energi potensial antar partikel yang merupakan penjumlahan dari tarik-menarik van der Waals dan electrostatic repulsion. Jadi misalnya A itu Ft sama dengan total sama dengan Fa, itu yang van der Waals tambah Fr repulsi. Jika repulsi lebih besar, maka dia cenderung stabil. Kalau dia si van der Waals lebih besar, maka dia cenderung untuk terjadi flokulasi. Dan ada 4 secara major kategoris behavior-nya.
Pertama, jika repulsinya weak antar partikel dan repulsi tolak menolaknya rendah. Jadi ada tarik menarik antar partikel itu eh, ya ada tarik menarik antar partikel yang secara equilibrium dapat menjadi M1. Ini yang terjadi sedimentasi dengan large separation. Kemudian jika repulsinya kuat tapi thermal aktivasinya dapat mengknok sistem flokulasi, membuat si van der Waals-nya tadi atau membuat sistemnya tetap terjadi flokulasi, dan ada yang C, repulsi cukup besar sehingga dia dapat menstabilkan koloid, dan ini yang diinginkan. Yang D adalah repulsi itu terlalu besar eh, sehingga hanya bisa dapat low solid loading gitu. Jadi terlalu besar repulsinya. Jadi kayak bahkan dia udah kayak solid ya gitu ya. Ini adalah electrophoresis mobility. Electrophoresis ketika field ketika medan eh, listrik di applied atau diberikan pada permukaan suspensi, maka partikel bermuatan akan bergerak di bawah ini bidang elektriknya. Pergerakan mobility from electrophoresis. DC voltage V atau direct current voltage V is applied to parallel electroda pada distance E. Partikel velocity V dapat diobservasi menggunakan mikroskop untuk sebuah partikel yang radius R dan muatan charge Q-nya di bawah electrical field-nya E, didapatkan driving force-nya ini, F sama dengan Q kali E. Pada viskositas medium, terminal velocity-nya dapat dicapai dengan cepat dan didetermine dengan hukum Stokes law, di mana F sama dengan 6 P apa ini namanya, theta RV ya. Ini kemudian kita ada membahas zeta potensial. Jadi zeta potensial itu sebuah partikel bermuatan bergerak pada larutan due to electrophoresis, karena electrophoresis, di mana akan membawa larutan menjadi counter ion karenanya. Jadi electrical potential di slab gauge plane or plane of shear, contohnya pada plane along with particle with absorbed solution and ion actual move, dinamakan zeta potensial, di mana berarti partikel itu diserap, partikel muatan diserap dan ion itu bergerak, itu kita buat zeta potensial, atau dengan simbol seperti tertera ya. Pada counter solution atau seperka lebih kecil dari 0,005 R atau KR lebih besar dari 200, maka dapat lihat zeta potensialnya di rumusnya itu. Ketika dapat kolidal yang kecil atau ioniknya rendah, ionic strength-nya rendah, atau seperka itu lebih besar dari 10R atau KR lebih kecil 0,1, FKR sama dengan 2/3, dan theta potensial dapat lihat di situ, zeta potensial. Ini adalah namanya Stern model untuk EDL dan zeta potensial. Stern model itu adalah difusi bilayer. Jadi muatan yang udah pas fixed charge, muatan tetap di permukaan, akan seimbang dengan adanya absorpsi dari layer dan outer difusi dari Gobi layer. Zeta potensial merepresentasikan potensial permukaan pada elektrokinetik unit yang bergerak melalui larutan, di mana secara aproksimasinya bahwa permukaan antara stern layer dan diffuse layer. Zeta potensial itu sangat dekat. Zeta potensial cukup dekat potensial pada awal dari diffuse layer potensial, di mana electrical field D-nya, potensial D-nya tapi lebih rendah daripada partikel permukaan, di mana itunya 0 potensial elektriknya. Dan impact fenomena bergantung pada electrical double layer dan bergantung pada particle size. Jika zeta potensial itu
Jika zeta potensial itu tinggi, maka akan berhubungan dengan meningkatnya stabilitas dari terjadinya flokulasi, di mana ketika zeta potensial rendah akan terjadi mudah flokulasinya. Pada 20 derajat Celcius, zeta potensial lebih dari 25 mV, yang dimana ini digunakan untuk mengcounter si van der Waals, gaya van der Waals tadi. Itu tadi di sini dia ada di di D ini terjadi zeta potensial slip plane-nya di situ. Ini ada isoelectrical point atau IEP, ini sama dengan PZC, ini bergantung pada pH, OHH. Jadi konsepnya itu menjelaskan kondisi di mana pH dengan zeta potensial, di mana potensial elektrostatik dari plane shear atau permukaan yang kasar di antara strain layer dan diffuse layer adalah 0. Seringnya desimal negatif logaritma itu untuk aktivasi dari potensial ion itu in solution pada larutan, di mana permukaan netnya itu net charge density-nya adalah 0, sehingga biasanya PZC itu kurang lebih IEP-nya gitu. Ini dia zeta potensial pada powder compact colloidal. Ketika colloidal itu stable, tidak stabil, maka pasti dia memiliki zeta potensial yang rendah, sehingga flokulasi atau sedimentasi mudah terjadi dan membentuk struktur yang memiliki porositas yang tinggi. Ketika dia stabil, pasti si zeta potensialnya tinggi, maka flokulasi atau sedimentasi terjadi sangat lambat dan strukturnya itu terbentuk secara dense yang pack, jadi sehingga membuatnya dia low porosity dan memiliki struktur yang order gitu atau beraturan. Ini dia terlihat kan, ini dia banyak porosity dan ini adalah yang paling teratur. Si zeta potensial 110 mV. Ini adalah stabilisasi dari colloidal particle suspension di steric stabilisasi. Tadi kan kita udah bahas yang elektrostabilisasi, sekarang yang steric stabilisasi. Jadi repulsi antara partikel yang polimer yang tidak bermuatan menyerap partikel pada permukaan. Polimer sebagai pengikat, bukan sebagai yang utama antar partikel-partikel. Jadi saat sintering dia akan menguap karena densitasnya juga rendah, biasa cenderung akan ke atas gitu. Polimer struktur pada larutan. Struktur rantai polimer pada larutan didefinisikan menjadi dua faktor. Yang pertama ada interaksi van der Waals antara monomer unit yang akan menyebabkan kolapsnya si polimer menjadi bola yang kecil, serta ada maximization dari konfigurasi entropinya yang mana akan membawa si polimer tadi menjadi random polymer chain. Spreading, dia menyebar ya. Jadi size dari rantai polimer dapat diaproksimasi dengan rumus Riemann square end-to-end distance dengan rumus R kuadrat pangkat setengah sama dengan akar NI. N adalah repeat unit ulangnya dan I adalah panjangnya. Itu ada contohnya dapat dilihat. Ketika dan kita tahu si densitas keramik lebih besar dibandingkan densitas polimer, jadi nanti pada saat udah digabungkan maka cenderung naik ke atas. Ketika disintering dia akan menghilang karena menguap gitu. Larutan lantai polimer menyebabkan open random structure, mengikat mengabsorpsi. Contohnya ada yang A itu adalah ethylene pakai CH2, dan yang B adalah coiled chain in solution. Nah, jaraknya itu adalah jaraknya dari ujung ke ujung gitu. Ini ada absorpsi dari polimer dari larutan. Ada konfigurasi secara general di mana gaya van der Waals antara polimer dan permukaan partikel membawa penyerapan dari polimer partikel dengan anchor point and loops tail extend into solution. Jadi ada nanti istilah kepala dan ekor. Approach for improved anchoring effect is graph block copolymer. Berapa porsi dari block of the polymer memiliki solubilitas yang rendah dan attached to particle surface, while other portion block extend into solvent. Misalnya ada dia sebagai
solvent dan ada sebagai ini tadi ya. Ada polyvinyl peroxidone dan polistiren, ada polyethylene oxide sama polistiren. Penggunaan polimer dengan polar head group, di mana polar head group akan menyerap dengan kuat pada permukaan partikel karena ikatan hidrogen bonding dan interaksi asam, di mana the non-polymer tail yang ekornya akan memanjang ke solventnya, ke pelarutnya. Penggunaan polimer dengan gugus grup yang akan bereaksi pada permukaan site-nya. Itu ada air surface ya. Itu ada homopolimer consisting tail, loops, and train. Yang B ada blocopolymer yang memiliki short anchoring block and extended chain block. Yang C adalah copolymer yang memiliki extended segment attached to anchor block bond. Dia nempel ke partikel, si ekornya nempel ke pelarut. Yang kedua adalah short chain polymer atau surfactant yang mengandung anchoring functional group dan extended tail. Interaction masih sama. Jika H atau interparticle distance dan L thickness dari absorb polymer layer, L itu bisa didapat dari R2 pangkat setengah. Jika tidak ada interaksi, maka si H-nya tadi akan lebih besar daripada 2L. Jika ada efek pencampuran, maka L lebih kecil dari H, lebih kecil dari 2L diantaranya. Penyerapan molekul polimer pada partikel akan dimulai untuk interpenetrasi juga menyerap molekul polimer pada partikel lain. Ini akan menyebabkan adanya attraction, penarikan atau penolakan tergantung dari molekul dan solventnya. Elastic entropy effect ketika H-nya lebih kecil daripada L. Dan penyerapan molekul polimer menjadi kompres atau kayak padat gitu, di sini akan cenderung repulsi untuk meningkatkan entropinya. Di sini juga dikenal dengan adalah pembatasan volume. Dan total interaction energy bergantung pada dua faktor yaitu meshing dan elastic. Ini ada different skenario. Pertama no polymer, jadi only van der Waals attraction. Yang ke B adalah with lower polymer coverage, long range attraction caused by polymer bridging effect, leading to bridging flocculation, masih terjadi flocculation. With slightly higher polymer coverage, long range attraction become weaker while repulsion increase. At high coverage only repulsion, jadi nggak terjadi flocculation. Ini ada solvent quality dan temperatur, jadi pengaruh quality pelarut dan temperatur itu juga mempengaruhi steric stabilisasi. Jadi pada pelarutan polimer pada solvent, pada temperatur tertentu, total energi bebas berubah berdasarkan interpenetrasi polimer positif. Nah, di sini kita sebut solventnya bagus, dan biasanya si polimer itu cenderung akan menyebar gitu ya, menyebar luas. Tapi di bawah temperatur tertentu, maka total energinya akan berpengaruh pada interpenetrasi polimer adalah yang negatif, dan ini biasa per solvent atau pelarut yang tidak baik, dan biasanya si polimer cenderung dia menggumpal gitu, coil tightly, dan temperatur berhubungan dengan well with critical flocculation temperature. Di sini ada additional interaction caused by unabsorbed polymer in free solution. Jadi ternyata ada yang tidak terserap gitu ya, depletion. Ada polimer yang tidak terserap. Jadi antar partikel ini ada yang harus didorong biar dia stabil, biar nggak ada polimer di tengah-tengahnya ini. Ini harus kita dorong. Tapi ada yang dia udah keluar, dia sudah tidak ada polimernya. Depletion stabilisasi, jadi harus polimer itu jauh dari partikel yang akan menjadikan dia stabil, atau terjadi deplesi flocculation di mana partikel menjadi begitu dekat sehingga when particle become too close that is smaller than polymer cluster size, no polymer exists between particle and solvent between particle then move. Ketika partikel menjadi lebih dekat, di mana ukuran cluster polimer itu lebih kecil, tidak ada polimer yang muncul di antara partikel dan
pelarut di antara partikel dan pelarut di antara partikel cenderung untuk bergerak pada daerah yang memiliki konsentrasi polimer yang tinggi. Nah, di sini akan menyebabkan flokulasi. Di sini establishment particle suspensi di electrosteric stabilization, di mana kombinasi dari electrostatic dan steric repulsion. Jadi kita memakai polyelectrolyte associate di pelarutnya. Contohnya adalah polymetacrylic acid PMAA atau COH pada CO2 grup yang akan muncul pada grup asam, di mana akan terjadi disosiasi dan melepaskan H+ dan membentuk muatan grup di COO-, di mana akan membuat PMAA anionic polyelectrolyte. Extend dissociation depend pada pH. Nah, selanjutnya akan dipengaruhi oleh pH dan konsentrasi dari garamnya. Contohnya untuk PMAA akan lebih tinggi pH atau pH yang lebih tinggi atau kandungan garam lebih tinggi, konsentrasi garam lebih tinggi akan menghasilkan extend dissociasi lebih tinggi, di mana polimer molecule cluster in solution. Terjadi molekul polimer cluster di larutan. Ini ada stabilisasi elektrosterically stabilization. Jadi stabilisasi bergantung pada banyak faktor, yang mana ada polyelektrolit konsentrasi. Jika terlalu rendah, maka tidak cukup efek elektrosteriknya untuk menjembatani mungkin sebagai secara aktual menyebabkan flokulasi. Jika terlalu rendah ya, not enough electrostatic effect. Pada konsentrasi yang tinggi, maka tolak elektrostatik itu akan lebih besar dari interparticle distance dan steric repulsion pada distance and steric repulsion at shorter distance. Dan solution pH berpengaruh pada polyelectrolyte dissociation dan surface charge. Ini ada rheology guys. Jadi rheology adalah bagaimana sebuah larutan dapat bergerak. Nah, ini bisa pada yang liquid state, ada soft solid atau solid yang di bawah kondisi tertentu. Jadi ada beberapa parameter yang paling penting untuk rheology adalah karakteristik dari colloidal suspensi dan parameter quality control serta optimisasinya. Ini ada rheology atau gamma yang ada titik di atas itu sama dengan shear stress dibagikan dengan viscosity-nya. Dan dibagi menjadi dua, yaitu ada Newtonian dan non-Newtonian. Kalau Newtonian dia itu viscosity-nya konstan, kalau non-Newtonian viscosity-nya tergantung dari shear strain-nya, shear strain rate-nya. Nah, ini adalah contohnya dan ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.